Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi magnet uang. Setiap orang bisa mengubah hidupnya hanya dengan memahami bagaimana alam semesta merespons keinginan dan keyakinan kita. Hanya saja, tidak semua orang menyadarinya. Mungkin kamu pernah merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi rezeki tetap terasa seret. Atau mungkin, kamu sering melihat orang lain yang tampaknya tanpa usaha besar, namun kekayaan mengalir deras ke hidup mereka. Bayangkan, seandainya ada kunci yang bisa membuka pintu menuju kelimpahan tanpa batas. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi, namun telah digunakan oleh orang-orang sukses untuk menarik kekayaan dengan mudah. Bukan sekadar kerja keras, bukan hanya soal strategi bisnis, tapi lebih dalam dari itu, sebuah ilmu yang bekerja dalam sunyi, di dalam pikiran dan energi kita. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, saya siap menerima keberlimpahan. Biarkan alam semesta menyaksikan perjalananmu menemukan diri sejati. Karena ketika kamu mengucapkannya, itu lebih dari sekadar kata-kata, itu adalah langkah pertama menuju perjalanan menyeluruh untuk menjadi dirimu yang utuh. Apa yang membedakan mereka? Kini, disinilah jawabannya. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Setiap video ini saling terhubung, setiap bab mengungkapkan pemahaman yang lebih dalam, dan setiap kalimat adalah kunci untuk membuka kesadaran baru. Jangan biarkan satu pun terlewat, karena setiap kata adalah bagian dari perjalanan yang membawa titik balik dalam hidupmu. Sekarang, bersiaplah. Karena perjalanan ini akan mengubah cara pandangmu tentang uang, rezeki, dan kehidupan selamanya. Bab 1. Kenapa sebagian orang kaya sebagian lagi tidak? Bolam listrik, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang bisa dengan mudah menarik kekayaan, sementara yang lain tetap berada dalam kesulitan keuangan, meskipun sudah bekerja keras? Ada orang yang tampaknya tidak pernah kekurangan, selalu mendapatkan peluang, dan hidup dalam kelimpahan. Sementara di sisi lain, ada yang merasa terjebak dalam siklus kesulitan, seolah-olah dunia ini tidak adil. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang bekerja di balik layar, sebuah hukum yang tidak terlihat oleh mata? Jawabannya ada dalam energi. Uang bukan sekadar angka dalam rekening. Uang adalah energi. Ia bergerak menuju orang-orang yang memahami cara menariknya. Sama seperti gravitasi yang menarik benda ke tanah, ada hukum tak terlihat yang mengatur bagaimana seseorang bisa menjadi magnet uang. Hukum ini dikenal sebagai Law of Attraction, hukum tarik-menarik yang bekerja berdasarkan pikiran, keyakinan, dan vibrasi energi yang kamu pancarkan. Mari kita perhatikan sejenak. Jika seseorang selalu mengeluh tentang uang, selalu merasa kekurangan, dan selalu takut tidak punya cukup, apa yang sebenarnya ia pancarkan ke alam semesta? Ia sedang mengirimkan sinyal ketakutan dan kemiskinan. Dan semesta hanya merespons dengan cara yang sama, memberikan lebih banyak alasan untuk merasa kekurangan. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam kelimpahan memiliki keyakinan yang berbeda. Mereka tidak sekadar bekerja keras, tetapi juga memiliki mindset kaya. Mereka tidak takut kehilangan uang, karena mereka tahu uang akan selalu datang kembali. Mereka merasa cukup, merasa berhak untuk menerima lebih, dan tanpa sadar, mereka menarik lebih banyak kekayaan ke dalam hidup mereka. Semua ini bukan kebetulan. Energi yang kamu pancarkan akan kembali kepadamu dalam bentuk realitas hidup. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, langkah pertama adalah mengubah frekuensimu. Mengubah pola pikir yang telah tertanam bertahun-tahun. Mengubah cara kamu berbicara tentang uang, cara kamu memikirkannya, dan cara kamu merasakannya. Karena jika kamu terus mengulang pola lama, kamu akan terus mendapatkan hasil yang sama. Jadi, mulailah bertanya pada dirimu sendiri, apakah selama ini aku sudah menjadi magnet kekayaan? Atau justru aku tanpa sadar menolak uang datang kepadaku? Perjalanan menuju kelimpahan baru saja dimulai. Energi uang dan cara menjadi magnet kekayaan. Bolam listrik, pernahkah kamu merasa bahwa uang seolah-olah menjauh darimu? Atau mungkin kamu sering melihat orang yang tampaknya tanpa usaha besar, tetapi kekayaan mengalir dengan mudah ke dalam hidup mereka? Ini bukan hanya tentang kerja keras atau keberuntungan. Ini tentang energi. Uang,
seperti halnya segala sesuatu di alam semesta, adalah bentuk energi. Ia bergetar pada frekuensi tertentu. Dan jika frekuensi energimu selaras dengan energi uang, maka uang akan dengan mudah tertarik kepadamu. Sebaliknya, jika frekuensimu bertentangan dengan energi uang, misalnya, kamu sering cemas, takut kekurangan, atau merasa tidak pantas kaya, maka uang akan sulit datang kepadamu. Ini sebabnya mengapa ada orang yang selalu memiliki keberlimpahan, sementara yang lain terus berjuang dalam kesulitan keuangan. Mereka yang menjadi magnet uang memahami bagaimana menyelaraskan energi mereka dengan kekayaan. Bagaimana caranya? Hapus blok energi yang menghalangi uang masuk. Setiap kali kamu mengatakan, "Aku tidak punya uang, aku takut miskin," atau "Aku tidak berhak kaya," kamu menciptakan blok energi yang mencegah aliran uang ke dalam hidupmu. Uang tidak bisa masuk ke dalam kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan. Mulai sekarang, ubah cara kamu berbicara tentang uang. Bersyukur seolah uang sudah ada. Energi syukur adalah magnet terkuat untuk menarik kelimpahan. Semakin kamu bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki, semakin besar kapasitasmu untuk menerima lebih. Setiap hari, ucapkan dalam hati atau tuliskan, "Aku bersyukur atas setiap rezeki yang datang kepadaku. Aku bersyukur karena uang mengalir dengan mudah dan cepat dalam hidupku." Gunakan uang dengan energi positif. Jangan pernah menghabiskan uang dengan perasaan takut atau kekurangan. Jika kamu membayar sesuatu dengan perasaan terpaksa atau cemas, kamu memancarkan energi negatif yang menghambat aliran uang kembali kepadamu. Sebaliknya, gunakan uang dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa uang yang kamu keluarkan akan kembali berkali-kali lipat. Tingkatkan frekuensi energi diri. Uang tidak akan tertarik ke dalam hidup seseorang yang memiliki vibrasi rendah seperti stres, ketakutan, atau pesimisme. Mulailah melakukan hal-hal yang meningkatkan energi positifmu, seperti meditasi dan pernapasan sadar, mendengarkan musik yang membangkitkan semangat, berada di sekitar orang-orang yang berpikir positif tentang uang dan kehidupan, membaca atau menonton hal-hal yang menginspirasi dan memperkaya pikiranmu, berani mengatakan, "Aku siap menerima kekayaan." Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sendiri yang menolak kekayaan karena merasa tidak pantas. Ubah keyakinan ini. Katakan dengan lantang, "Aku siap menerima kekayaan." Biarkan alam semesta tahu bahwa kamu membuka diri untuk kelimpahan. Ketika kamu menyadari bahwa uang adalah energi, dan kamu mulai mengubah energimu untuk selaras dengannya, kamu akan melihat perubahan nyata dalam hidupmu. Peluang akan muncul, ide-ide akan mengalir, dan kekayaan akan datang dengan cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Rahasia pikiran bawah sadar yang menentukan kekayaanmu. Bolam listrik, apakah kamu sadar bahwa 95% dari tindakan, kebiasaan, dan keputusan keuanganmu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar? Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, mereka hanya perlu bekerja lebih keras, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau memulai bisnis yang sukses. Tapi kenyataannya, semua itu hanyalah permukaan. Akar dari kekayaan atau kemiskinan seseorang ada di dalam pikirannya sendiri. Pikiran bawah sadar adalah seperti mesin otomatis yang menjalankan hidupmu berdasarkan program yang telah tertanam sejak kecil. Jika program yang tertanam dalam dirimu adalah, "Uang itu sulit didapat, uang adalah sumber masalah," atau "Aku tidak pantas menjadi kaya," maka tanpa sadar, seluruh tindakanmu akan selaras dengan keyakinan tersebut. Lihat sekelilingmu. Apakah ada orang yang selalu mendapatkan peluang emas, seolah-olah keberuntungan berpihak pada mereka? Apakah ada orang yang, tanpa sadar, terus-menerus mengalami masalah keuangan, meskipun mereka berusaha keluar dari situasi itu? Semua ini bukan kebetulan. Pikiran bawah sadar bekerja seperti magnet. Ia menarik apa yang sudah diyakini sebagai kebenaran. Jika kamu percaya bahwa uang mudah didapat, maka peluang, ide, dan jalan keluar akan terus muncul dalam hidupmu. Tapi jika kamu percaya bahwa kamu akan selalu kekurangan, maka alam semesta hanya akan mengirimkan lebih banyak alasan untuk membuktikan keyakinan itu. Satu hal yang harus kamu pahami, uang hanyalah cerminan dari kondisi batinmu. Jika kamu ingin mengubah realitas keuanganmu, kamu harus mengubah apa yang tertanam di dalam dirimu.
Bukan sekadar berpikir positif sesaat, tetapi benar-benar memprogram ulang pikiran bawah sadarmu untuk percaya bahwa kekayaan adalah hakmu. Bagaimana caranya? Sadari program lama. Perhatikan bagaimana kamu berbicara tentang uang. Apakah kamu sering mengatakan, "Aku tidak punya uang," atau "Aku selalu kekurangan"? Kata-kata ini adalah cerminan dari program pikiran bawah sadar. Mulai sekarang, ganti dengan kalimat yang lebih memberdayakan seperti, "Aku selalu dikelilingi oleh keberlimpahan." Gunakan afirmasi. Kata-kata memiliki kekuatan. Ketika kamu mengulang afirmasi positif setiap hari, pikiran bawah sadarmu mulai menerima keyakinan baru. Ucapkan dengan keyakinan, "Aku adalah magnet uang. Keberlimpahan mengalir dengan mudah ke dalam hidupku. Aku selalu memiliki lebih dari cukup." Visualisasi. Otak tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jika kamu bisa membayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan dengan sangat jelas, otakmu akan mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Rasakan seolah itu sudah terjadi. Bukan hanya berpikir, tetapi benar-benar merasakan. Jika kamu bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan, dan syukur atas kekayaan yang sudah ada di hidupmu, maka alam semesta akan mempercepat manifestasinya. Inilah rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Bukan kerja keras yang menentukan kekayaanmu, tetapi apa yang ada dalam pikiran bawah sadarmu. Ubah programnya, dan hidupmu akan berubah. Menghancurkan mental block yang menghalangi kekayaan. Bohlam listrik. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang sepertinya mudah sekali mendapatkan uang, sementara yang lain merasa selalu kekurangan? Jawabannya bukan pada dunia luar, tapi ada dalam dirimu sendiri. Ada sesuatu yang disebut mental block, yaitu batasan dalam pikiran bawah sadar yang menghalangimu untuk menerima kekayaan. Mental block ini bisa berasal dari pengalaman masa kecil, pengaruh lingkungan, atau keyakinan yang diwariskan oleh keluarga. Misalnya, jika sejak kecil kamu sering mendengar, uang adalah sumber masalah, orang kaya itu serakah, atau mencari uang itu sulit, maka tanpa sadar pikiran bawah sadarmu akan menolak kekayaan, meskipun secara sadar kamu menginginkannya. Ini adalah alasan utama mengapa sebagian orang tidak pernah mencapai kebebasan finansial. Mereka tidak sadar bahwa ada program dalam diri mereka yang terus-menerus menghalangi mereka untuk menjadi kaya. Tapi kabar baiknya, mental block bisa dihancurkan. Bagaimana caranya? 1. Sadari keyakinan lama yang menghambat. Perhatikan bagaimana kamu bereaksi terhadap uang. Apakah kamu merasa bersalah ketika memiliki banyak uang? Apakah kamu merasa takut kehilangan uang? Apakah kamu selalu mengatakan bahwa mencari uang itu sulit? Mulai sekarang, sadari bahwa semua itu hanyalah program lama yang bisa dihapus dan digantikan dengan keyakinan baru. 2. Ganti dengan keyakinan yang memberdayakan. Setelah menyadari mental block MU, mulailah menggantinya dengan keyakinan yang lebih positif, seperti uang adalah energi positif yang mengalir dengan mudah kepadaku. Aku layak menerima keberlimpahan dalam hidupku. Mencari uang itu mudah dan menyenangkan. Ulangi afirmasi ini setiap hari dengan penuh keyakinan, karena semakin sering kamu mengatakannya, semakin kuat keyakinan ini tertanam dalam pikiran bawah sadarmu. 3. Bayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan. Otak tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jika kamu bisa membayangkan dengan jelas bahwa kamu sudah hidup dalam kelimpahan, maka alam bawah sadarmu akan mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk menutup mata dan membayangkan. Bagaimana rasanya memiliki uang yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhanmu? Bagaimana rasanya hidup dengan tenang tanpa khawatir tentang keuangan? Bagaimana rasanya berbagi dengan orang lain tanpa takut kekurangan? Jika kamu bisa merasakannya seolah itu sudah terjadi, maka kamu telah membuka pintu untuk manifestasi kekayaan. 4. Berteman dengan orang yang memiliki pola pikir kaya. Energi itu menular. Jika kamu terus-menerus berada di sekitar orang yang berpikir negatif tentang uang, kamu akan sulit mengubah mental block MU. Sebaliknya, jika kamu mulai berteman dengan orang-orang yang berpikir positif tentang uang, yang melihat kekayaan sebagai sesuatu yang baik dan mudah didapat, maka cara berpikirmu juga akan berubah.
5. Ambil tindakan kecil untuk mematahkan mental block. Jika kamu ingin mengubah pikiran bawah sadar, kamu harus mulai bertindak seolah-olah kamu sudah memiliki keyakinan baru. Misalnya, jika dulu kamu selalu takut mengeluarkan uang, sekarang keluarkan dengan perasaan syukur. Jika dulu kamu sering mengeluh tentang keuangan, sekarang mulai fokus pada hal-hal baik yang sudah kamu miliki. Jika dulu kamu ragu untuk mengambil peluang, sekarang ambil tindakan tanpa takut gagal. Setiap langkah kecil yang kamu ambil akan memperkuat keyakinan barumu dan menghancurkan mental block yang selama ini menghambatmu. Ketika mental block runtuh, aliran kekayaan akan terbuka lebar. Mulai sekarang, izinkan dirimu menerima keberlimpahan tanpa batas. Teknik visualisasi dan afirmasi untuk menarik kekayaan. Bohlam listrik apa yang kamu pikirkan berulang kali akan menjadi kenyataan. Ini bukan sekadar motivasi kosong, melainkan prinsip dasar bagaimana pikiran bawah sadar bekerja. Orang-orang yang memiliki kekayaan melimpah bukan hanya karena kerja keras mereka, tetapi karena mereka memiliki gambaran mental yang jelas tentang kekayaan dalam pikiran mereka. Sebaliknya, mereka yang selalu mengalami kesulitan finansial biasanya tanpa sadar terus membayangkan diri mereka dalam kondisi kekurangan. Pikiran adalah energi, dan energi memiliki daya tarik. Jika kamu ingin menarik kekayaan, kamu harus mengajarkan pikiran bawah sadarmu untuk melihat dan merasakan kekayaan sebelum itu benar-benar hadir dalam hidupmu. Dua teknik paling kuat yang bisa kamu gunakan adalah visualisasi dan afirmasi. 1. Visualisasi, melihat kekayaan sebelum itu nyata. Visualisasi adalah teknik di mana kamu membayangkan dirimu telah mencapai kondisi yang kamu inginkan. Ini bukan sekadar berhayal, tapi benar-benar merasakan emosi seolah-olah itu sudah terjadi. Bagaimana cara melakukannya? Temukan tempat yang tenang dan nyaman. Tutup mata dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan dirimu sudah memiliki kehidupan yang penuh kelimpahan. Lihat dirimu memiliki rumah impian, mobil yang kamu inginkan, atau kebebasan finansial yang membuatmu tenang. Rasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan kepuasan karena semua itu sudah menjadi milikmu. Kuncinya adalah emosi. Semakin kuat perasaan yang kamu rasakan saat visualisasi, semakin cepat pikiran bawah sadarmu akan bekerja untuk mewujudkan hal itu ke dalam realitas. Lakukan visualisasi ini setiap pagi dan sebelum tidur, karena saat itulah pikiran bawah sadar paling mudah menerima program baru. 2. Afirmasi, ubah kata-kata menjadi magnet kekayaan. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diulang setiap hari untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Kata-kata yang sering kamu ucapkan akan menjadi bagian dari keyakinanmu, dan keyakinanmu akan membentuk realitasmu. Mulai sekarang, gantilah kata-kata yang membatasi diri dengan afirmasi yang memperkuat energi keberlimpahan. Aku adalah magnet uang. Kekayaan mengalir dengan mudah kepadaku. Aku layak hidup dalam kelimpahan dan kemakmuran. Setiap hari, aku semakin kaya dalam segala aspek kehidupan. Alam semesta selalu mendukungku dalam mencapai kebebasan finansial. Ulangi afirmasi ini dengan penuh keyakinan setiap pagi setelah bangun tidur dan setiap malam sebelum tidur. Saat kamu mengatakannya, rasakan dengan sepenuh hati bahwa itu sudah menjadi kenyataan. 3. Gabungkan visualisasi dan afirmasi untuk hasil maksimal. Jika kamu ingin hasil yang lebih cepat, gunakan visualisasi dan afirmasi secara bersamaan. Saat kamu memejamkan mata dan membayangkan hidup dalam kelimpahan, ucapkan afirmasi dengan suara lembut atau dalam hati. Misalnya, saat kamu membayangkan dirimu tinggal di rumah impianmu, ucapkan, "Aku bersyukur karena aku sekarang hidup dalam kemewahan dan kebebasan finansial." Saat kamu membayangkan saldo rekeningmu terus bertambah, katakan, "Uang selalu datang kepadaku dengan cara yang mudah dan tak terduga." Ketika afirmasi dan visualisasi dilakukan dengan penuh keyakinan dan konsistensi, pikiran bawah sadarmu akan mulai menciptakan peluang, mengubah cara berpikirmu, dan menarik keadaan yang mendukung kekayaanmu. Ubah gambaran di dalam pikiranmu, maka hidupmu akan berubah. Mengaktifkan energi kekayaan melalui rasa syukur. Bohlam listrik apa yang kamu syukuri akan bertambah.
Jika kamu pernah merasa stuck dalam hidup, selalu kekurangan uang, atau merasa dunia tidak berpihak padamu, maka mungkin ada satu kunci yang belum kamu gunakan, rasa syukur. Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka baru akan bersyukur setelah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Tapi kenyataannya, rasa syukur bukan hasil dari keberlimpahan, melainkan jalan menuju keberlimpahan. Orang yang bisa merasakan syukur dalam kondisi apapun sedang membuka pintu energi keberlimpahan. Sebaliknya, mereka yang selalu mengeluh, merasa kurang, dan fokus pada kekurangan justru mengunci pintu rezeki mereka sendiri. 1. Hukum energi, rasa syukur menarik lebih banyak berkah. Pernahkah kamu perhatikan bahwa orang-orang yang selalu bersyukur sepertinya selalu memiliki hidup yang lebih baik? Sementara mereka yang selalu mengeluh, seolah hidupnya penuh dengan masalah? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum energi bekerja. Ketika kamu bersyukur, getaran energimu meningkat. Semesta merespons energi tersebut dengan mengirimkan lebih banyak hal yang bisa kamu syukuri. Tapi jika kamu terus mengeluh, energimu melemah, dan kamu justru menarik lebih banyak kesulitan. Karena itu, belajarlah bersyukur sebelum menerima. Bersyukur bukan hanya tentang berterima kasih atas apa yang sudah ada, tetapi juga tentang percaya bahwa sesuatu yang lebih besar sedang datang kepadamu. Mulai sekarang, ucapkan dalam hati, "Aku bersyukur atas semua kelimpahan yang sudah ada dan yang sedang menuju kepadaku." 2. Latihan syukur setiap hari. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mengubah hidupmu, menulis rasa syukur setiap hari. Setiap pagi atau malam sebelum tidur, luangkan waktu 5 menit saja untuk menuliskan setidaknya 10 hal yang kamu syukuri hari ini. Misalnya, aku bersyukur memiliki tubuh yang sehat. Aku bersyukur memiliki tempat tinggal yang nyaman. Aku bersyukur karena hari ini aku mendapatkan peluang baru. Aku bersyukur karena ada makanan di mejaku. Aku bersyukur karena aku semakin dekat dengan impianku. Jika dilakukan secara konsisten, latihan ini akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Kamu akan mulai menyadari bahwa selama ini kamu tidak pernah kekurangan, hanya saja pikiranmu yang lebih sering fokus pada hal yang belum kamu miliki. 3. Merasakan syukur dengan sepenuh hati. Hanya mengatakan, "Terima kasih," saja tidak cukup. Kamu harus merasakannya. Saat kamu bersyukur, tarik napas dalam-dalam, letakkan tangan di dada, dan benar-benar rasakan kehangatan serta kebahagiaan dari hal-hal yang kamu miliki. Bayangkan bahwa setiap rasa syukur yang kamu rasakan adalah cahaya yang semakin memperluas energimu, menarik lebih banyak kebaikan dan rezeki ke dalam hidupmu. 4. Bersyukur untuk hal yang belum terjadi. Teknik ini adalah rahasia besar yang digunakan banyak orang sukses. Bersyukur untuk hal-hal yang belum terjadi seolah-olah itu sudah terjadi. Misalnya, jika kamu ingin lebih kaya, ucapkan, "Aku bersyukur karena aku sekarang hidup dalam kelimpahan dan kekayaan mengalir dengan mudah kepadaku." Jika kamu ingin pekerjaan impian, ucapkan, "Aku bersyukur karena aku telah mendapatkan pekerjaan yang aku cintai dengan penghasilan yang melimpah." Ketika kamu mengucapkan syukur atas sesuatu yang belum terjadi dengan penuh keyakinan, alam semesta akan bekerja untuk mewujudkannya dalam realitasmu. 5. Syukur menghapus energi kekurangan. Setiap kali kamu merasa cemas tentang keuangan, segera hentikan dan gantilah dengan rasa syukur. Misalnya, jika kamu merasa khawatir tentang uang, alih-alih berkata, "Tanda silang, aku takut tidak punya cukup uang." Ubahlah menjadi, "Tanda centang putih tebal, aku bersyukur karena uang selalu datang kepadaku dari berbagai sumber." Jika kamu merasa hidupmu penuh masalah, alih-alih berkata, "Tanda silang, kenapa hidupku sulit?" Ubahlah menjadi, "Tanda centang putih tebal, aku bersyukur karena aku sedang berkembang dan semakin kuat setiap hari." Setiap kata yang kamu ucapkan adalah doa. Pastikan setiap kata yang keluar dari mulutmu mengandung energi keberlimpahan, bukan energi kekurangan. Mulai hari ini, jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan utama dalam hidupmu. Karena ketika kamu bersyukur, kamu sedang membuka pintu bagi lebih banyak rezeki dan keberlimpahan untuk datang kepadamu. Melepaskan blokir energi yang menghambat kekayaan. Bohlam listrik kekayaan bisa datang dengan mudah jika tidak ada energi negatif yang menghalanginya.
Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras, berpikir positif, dan melakukan afirmasi, tetapi keuanganmu tetap stagnan? Jika iya, mungkin ada blokir energi dalam dirimu yang tanpa sadar menghambat aliran kekayaan. Blokir ini bisa berasal dari keyakinan lama, trauma masa lalu, atau ketakutan yang tertanam dalam pikiran bawah sadar. Jika blokir ini tidak dilepaskan, maka sekeras apapun usahamu, kekayaan tetap sulit masuk ke dalam hidupmu. 1. Kenali keyakinan yang menghambat kekayaan. Banyak orang tanpa sadar memiliki program mental negatif tentang uang yang tertanam sejak kecil. Keyakinan ini bisa berasal dari lingkungan, orang tua, atau pengalaman hidup yang membentuk pola pikir tentang keuangan. Beberapa contoh keyakinan yang bisa menjadi blokir energi. Tanda silang, uang itu susah dicari. Tanda silang, orang kaya itu sombong dan serakah. Tanda silang, aku tidak pantas menjadi kaya. Tanda silang, jika aku punya banyak uang, aku pasti akan kehilangan sesuatu yang lain. Tanda silang, aku harus bekerja sangat keras untuk bisa kaya. Sadarkah kamu? Jika dalam hatimu masih ada keyakinan seperti ini, pikiran bawah sadar akan bekerja untuk memastikan hidupmu tetap sesuai dengan keyakinan tersebut. Untuk melepaskan blokir ini, ubah keyakinan negatif menjadi keyakinan yang mendukung kekayaan. Tanda centang putih tebal, uang datang kepadaku dengan mudah dan berlimpah. Tanda centang putih tebal, orang kaya bisa baik hati dan dermawan. Tanda centang putih tebal, aku pantas hidup dalam kemakmuran. Tanda centang putih tebal, semakin aku memiliki banyak uang, semakin banyak yang bisa aku bagikan kepada sesama. Tanda centang putih tebal, aku bisa kaya dengan cara yang menyenangkan dan mudah. Ulangi afirmasi ini setiap hari hingga pikiran bawah sadarmu mulai mempercayainya sebagai kebenaran. 2. Melepaskan trauma finansial dari masa lalu. Banyak orang mengalami kejadian buruk terkait uang yang meninggalkan trauma emosional. Misalnya, pernah kehilangan uang dalam jumlah besar. Pernah ditipu atau merasa dikhianati dalam urusan keuangan. Tumbuh dalam keluarga yang selalu mengalami kesulitan finansial. Jika ada pengalaman seperti ini di masa lalumu, maka tanpa sadar kamu mungkin masih membawa rasa takut atau kecemasan tentang uang. Cara melepaskannya: sadari bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Maafkan dirimu sendiri atas kesalahan finansial yang pernah terjadi. Bayangkan dirimu melepaskan beban keuangan lama seperti menghembuskan napas dan membiarkannya pergi. Katakan pada diri sendiri, aku sepenuhnya melepaskan semua energi negatif tentang uang. Aku sekarang terbuka menerima kelimpahan tanpa batas. Ketika kamu bisa melepaskan trauma dan luka lama, kamu akan merasakan energi baru yang lebih ringan, lebih terbuka terhadap kekayaan, dan lebih percaya diri dalam menarik uang. 3. Membersihkan energi finansial melalui tindakan. Selain mengubah keyakinan dan melepaskan trauma, kamu juga perlu bertindak secara fisik untuk membersihkan energi keuangan. Beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan. Tanda centang tebal, rapikan dompet dan rekening bankmu. Buang tanda terima lama, bersihkan dompetmu, dan atur keuangan dengan lebih rapi. Tanda centang tebal, hentikan kebiasaan mengeluh tentang uang. Setiap kali kamu ingin berkata, aku tidak punya uang, ubah menjadi, aku sedang dalam proses menerima lebih banyak uang. Tanda centang tebal, bersihkan rumah dan ruang kerja. Energi kekayaan tidak suka tempat yang berantakan. Ruang yang bersih dan rapi akan membuat energimu lebih terbuka terhadap aliran rezeki. Tanda centang tebal, bersedekah atau berbagi. Ketika kamu memberikan dengan ikhlas, alam semesta akan mengembalikan kepadamu dengan berlipat ganda. 4. Berlatih teknik letting go untuk mempercepat kekayaan. Salah satu kesalahan terbesar dalam menarik kekayaan adalah terlalu terobsesi atau terlalu khawatir kapan uang akan datang. Ketika kamu terlalu menginginkan sesuatu dengan rasa takut atau cemas, kamu sebenarnya mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa kamu tidak benar-benar percaya pada kelimpahan. Coba teknik letting go atau melepaskan dengan percaya diri. Lakukan afirmasi, visualisasi, dan tindakan positif tanpa kecemasan kapan hasilnya akan datang. Percayalah bahwa uang sedang dalam perjalanan kepadamu, tanpa perlu dipaksa. Katakan dalam hati, aku sudah menanam benih kelimpahan, dan aku membiarkannya tumbuh dengan sempurna sesuai waktunya.
Ketika kamu bisa percaya dan melepaskan, kamu akan melihat bagaimana semesta mulai mengalirkan uang dan peluang tanpa hambatan. Mulai sekarang, lepaskan segala blokir yang menghambat kekayaanmu. Biarkan energi finansialmu mengalir dengan lancar, dan bersiaplah untuk menerima keberlimpahan yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Semesta memiliki kelimpahan tak terbatas. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyelaraskan diri dengannya. Pernahkah kamu merasa bahwa ada orang yang seolah beruntung dalam hidupnya? Mereka mudah mendapatkan uang, kesempatan selalu datang, dan hidup mereka tampak mengalir dengan begitu mudah? Itu bukan karena keberuntungan. Itu karena mereka sudah terhubung dengan sumber kelimpahan semesta. Setiap orang memiliki akses ke sumber kekayaan yang tak terbatas ini. Tetapi hanya mereka yang tahu cara menyelaraskan energi dan pikirannya yang bisa mengalaminya dalam kehidupan nyata. Hari ini, kamu akan belajar cara membuka koneksi dengan sumber kekayaan semesta dan membiarkan aliran rezeki mengalir kepadamu dengan mudah. 1. Menyadari bahwa kekayaan sudah ada di sekitarmu. Banyak orang hidup dengan pola pikir, aku kekurangan, sehingga mereka terus mengalami kekurangan. Padahal, jika kamu benar-benar membuka mata, kekayaan sudah ada di sekitarmu. Lihatlah dunia di sekelilingmu. Tanda centang tebal udara yang kamu hirup, sinar matahari yang menyinari bumi, semua itu adalah bentuk kekayaan semesta. Tanda centang tebal setiap hari ada miliaran dolar yang berpindah tangan dalam ekonomi. Tanda centang tebal ada begitu banyak peluang bisnis, pekerjaan, dan sumber rezeki yang terus berkembang. Kelimpahan sudah ada. Kamu hanya perlu membuka diri untuk menerimanya. Mulai sekarang, ucapkan dalam hati, aku hidup di dalam kelimpahan, dan aku terbuka menerima semua rezeki yang datang kepadaku dengan mudah dan lancar. 2. Menyelaraskan getaran dengan energi kekayaan. Semesta bekerja berdasarkan getaran energi. Jika kamu ingin menarik kekayaan, kamu harus berada dalam getaran yang sama dengan kekayaan. Orang yang terus-menerus merasa takut, khawatir, atau fokus pada kekurangan bergetar dalam frekuensi kemiskinan. Akibatnya, mereka terus mengalami keadaan yang membuat mereka merasa kekurangan. Sebaliknya, orang yang merasakan kebahagiaan, keyakinan, dan syukur akan menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup mereka. Bagaimana cara meningkatkan getaran energi agar selaras dengan kekayaan? Tanda centang tebal berlatih bersyukur setiap hari. Tanda centang tebal bayangkan diri kamu sudah kaya dan rasakan kebahagiaannya sekarang. Tanda centang tebal jauhi energi negatif, seperti mengeluh atau berbicara buruk tentang uang. Tanda centang tebal dekatkan diri dengan orang-orang yang berpikir positif tentang kesuksesan. Semakin tinggi getaranmu, semakin cepat kekayaan akan datang. 3. Menggunakan kekuatan doa dan meditasi untuk membuka aliran rezeki. Selain afirmasi dan visualisasi, kamu juga bisa menghubungkan diri dengan sumber kekayaan melalui doa dan meditasi. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan semesta dan meminta bimbingan. Saat kamu berdoa dengan keyakinan penuh, energi spiritualmu akan semakin kuat dan membuka jalan bagi keajaiban keuangan dalam hidupmu. Sementara itu, meditasi membantu menenangkan pikiran, membersihkan energi negatif, dan meningkatkan kesadaran bahwa kamu sudah terhubung dengan kelimpahan. Coba lakukan latihan ini setiap pagi. Duduk tenang dengan mata tertutup. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan ketenangan. Bayangkan dirimu berada dalam cahaya emas yang penuh kelimpahan. Ucapkan dalam hati, aku terbuka menerima kekayaan dari segala arah. Semesta mendukungku dalam setiap langkahku. Lakukan ini secara rutin, dan kamu akan merasakan bagaimana energimu mulai berubah, dan peluang finansial datang lebih mudah dari sebelumnya. 4. Menggunakan simbol dan ritual untuk menguatkan koneksi dengan kekayaan. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan simbol dan ritual untuk menarik energi kelimpahan. Kamu juga bisa melakukan beberapa ritual sederhana untuk memperkuat koneksi dengan energi kekayaan, seperti tanda centang tebal menulis cek dari semesta. Buat cek dengan jumlah uang yang kamu inginkan dan tuliskan namamu di atasnya. Rasakan bahwa jumlah itu sudah menjadi milikmu. Tanda centang tebal menaruh uang di tempat yang bisa kamu lihat setiap hari.
Ini akan mengirimkan pesan ke pikiran bawah sadar bahwa kamu hidup dalam kelimpahan. Tanda centang tebal menggunakan aroma atau musik yang meningkatkan energi kekayaan. Misalnya, minyak esensial seperti kayu manis atau bunga jeruk, serta musik frekuensi 528 Hz yang dikenal bisa menarik keberlimpahan. Bukan tentang mistis atau tahayul, tetapi tentang bagaimana kamu melatih pikiran dan energimu untuk selalu berada dalam mode kelimpahan. 5. Melepaskan keterikatan dan percaya pada semesta. Salah satu penghambat terbesar dalam menarik kekayaan adalah ketakutan dan keterikatan yang berlebihan terhadap uang. Jika kamu terus-menerus berpikir, aku harus mendapatkan uang ini sekarang atau aku tidak akan bahagia, maka kamu justru memancarkan energi ketakutan yang menghalangi datangnya rezeki. Sebaliknya, percaya dan biarkan semesta bekerja dengan cara terbaiknya. Katakan dalam hati, aku sudah menanam benih kelimpahan. Aku percaya semesta akan membawakan apa yang terbaik bagiku pada waktu yang paling sempurna. Ketika kamu benar-benar percaya dan melepaskan kecemasan, maka semesta akan bergerak untuk mengalirkan kekayaan kepadamu dengan cara yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Mulai sekarang, sambungkan dirimu dengan sumber kelimpahan semesta. Percayalah bahwa rezeki sudah ada di sekitarmu, dan yang perlu kamu lakukan hanyalah membuka hati untuk menerimanya. Menjadi magnet kekayaan dan hidup dalam kelimpahan. Bohlam listrik kekayaan bukan hanya tentang memiliki banyak uang. Ini tentang menjadi pribadi yang memancarkan energi kelimpahan ke segala aspek kehidupan. Setiap orang yang benar-benar kaya memiliki satu kesamaan, mereka adalah magnet kekayaan. Mereka tidak mengejar uang, tetapi uang datang dengan sendirinya kepada mereka. Bagaimana cara agar kamu bisa menjadi magnet kekayaan yang sesungguhnya? Hari ini, kamu akan memahami rahasia terakhir dari perjalanan ini. Rahasia yang akan mengubah caramu berpikir, bertindak, dan menjalani hidup sehingga kekayaan mengalir dengan mudah dan tanpa batas. 1. Menjadikan kelimpahan sebagai identitas diri. Banyak orang ingin menjadi kaya, tetapi dalam lubuk hati mereka masih merasa miskin. Mereka berpikir bahwa uang adalah sesuatu yang harus dikejar. Mereka takut kehabisan uang. Mereka merasa tidak layak untuk hidup mewah. Padahal, orang kaya tidak berpikir seperti itu. Mereka tahu bahwa mereka adalah pribadi yang kaya, bahkan sebelum mereka memiliki uang dalam jumlah besar. Untuk menjadi magnet kekayaan, kamu harus mengubah identitas dirimu. Mulai sekarang, tanamkan dalam pikiranmu. Tanda centang tebal aku adalah pribadi yang hidup dalam kelimpahan. Tanda centang tebal uang datang kepadaku dengan mudah dan lancar. Tanda centang tebal aku layak menerima segala keberlimpahan dari semesta. Bukan hanya sekadar kata-kata. Kamu harus benar-benar merasakannya. Biarkan perasaan itu mengalir dalam tubuhmu, dalam tindakanmu, dan dalam caramu berbicara tentang uang. Semakin kamu mengidentifikasi dirimu dengan kekayaan, semakin kuat energimu menarik kekayaan ke dalam hidupmu. 2. Memberikan nilai sebagai sumber kekayaan. Kekayaan datang dari satu hal utama, memberikan nilai kepada orang lain. Semakin besar manfaat yang kamu berikan, semakin besar pula kekayaan yang akan kamu terima. Orang-orang terkaya di dunia adalah mereka yang mampu menyelesaikan masalah orang lain. Tanda centang tebal pengusaha sukses menciptakan produk yang dibutuhkan banyak orang. Tanda centang tebal pekerja profesional yang berpenghasilan tinggi memiliki keterampilan yang berharga. Tanda centang tebal influencer dan pembicara terkenal memberikan inspirasi yang mengubah hidup banyak orang. Jadi, mulai sekarang, tanyakan pada dirimu, bagaimana aku bisa memberikan lebih banyak nilai kepada dunia? Semakin banyak nilai yang kamu berikan, semakin besar magnet kekayaanmu. 3. Menciptakan aliran uang yang mengalir tanpa henti. Seorang magnet kekayaan tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Mereka membangun aliran uang yang terus mengalir, bahkan saat mereka tidak bekerja. Bagaimana caranya? Tanda centang tebal investasi. Biarkan uangmu bekerja untukmu melalui bisnis, properti, atau saham. Tanda centang tebal bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiranmu. Misalnya, kursus online, royalti buku, atau usaha dengan sistem otomatis. Tanda centang tebal membantu orang lain menghasilkan uang.
Ketika kamu menciptakan peluang bagi orang lain, aliran uangmu juga akan semakin deras. Uang harus terus bergerak. Jangan hanya menabung, tetapi buatlah uang itu berkembang. 4. Menjalani hidup dengan sikap kaya sejati. Menjadi magnet kekayaan bukan berarti sekadar memiliki banyak uang, tetapi juga memiliki pola pikir dan sikap orang kaya sejati. Tanda centang tebal bersyukur setiap saat. Orang kaya selalu menghargai apa yang mereka miliki, dan itulah yang membuat mereka semakin kaya. Tanda centang tebal tidak takut berbagi. Memberi justru membuka lebih banyak pintu rezeki. Tanda centang tebal berani mengambil risiko. Setiap orang sukses pernah gagal, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka terus belajar dan tumbuh. Jika kamu ingin hidup dalam kelimpahan, mulailah hidup seperti orang yang sudah kaya. Bukan berarti harus menghambur-hamburkan uang, tetapi bersikap tenang, percaya diri, dan yakin bahwa kelimpahan selalu ada untukmu. 5. Menjadi cahaya bagi orang lain. Magnet kekayaan sejati bukan hanya tentang uang. Orang yang benar-benar hidup dalam kelimpahan adalah mereka yang juga menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Tanda centang tebal mereka menggunakan kekayaannya untuk membantu sesama. Tanda centang tebal mereka berbagi ilmu, waktu, dan energi positif. Tanda centang tebal mereka menginspirasi orang lain untuk ikut hidup dalam kelimpahan. Karena itu, ketika kamu mulai menjadi magnet kekayaan, ingatlah untuk tetap rendah hati dan menjadi berkah bagi orang lain. Semakin banyak kebaikan yang kamu sebarkan, semakin banyak kekayaan yang akan datang kepadamu. Sekarang, kamu telah mengetahui semua rahasia untuk menjadi magnet kekayaan. Kamu telah belajar bagaimana menyelaraskan pikiran, emosi, dan energi dengan kelimpahan. Kamu telah memahami bagaimana menciptakan aliran uang yang terus mengalir tanpa batas. Dan yang paling penting, kamu telah menemukan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana kamu menjalani hidup dengan penuh makna dan kelimpahan. Saat ini, semesta sedang menatapmu. Ia sedang menunggu apakah kamu benar-benar siap menerima keberlimpahan yang telah disiapkan untukmu. Ucapkan dalam hatimu, aku adalah magnet kekayaan. Aku terbuka menerima segala kelimpahan yang datang kepadaku dengan mudah dan lancar. Kini, pintu kelimpahan telah terbuka. Saatnya melangkah maju dan hidup dalam keberlimpahan tanpa batas.